Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di vlogku ya. Nah teman-teman, hari ini aku lagi ngebersihin ubi ketela. Rencananya aku bakal buat perkedel ya teman-teman. Di sini aku cuma motong ujung ubinya. Nanti aku bakal rebus. Tadi juga aku udah naikin air. Jadi ini udah bersih, kita langsung aja masukkan ke air yang udah setengah matang ya. Nah ini aku langsung masukin aja, terus nanti aku mau tutup biar masaknya itu merata ya teman-teman. Jadi ini tuh ada ubi ungu sama ubi kuning ya. Nah ini kita tutup aja sambil menunggu aku mau tumis kangkung, dan ini aku lagi iris-iris sayur kangkungnya. Di sini aku cuma punya sayur kangkung, jadi nggak ada tambahan sayur lain. Biasanya itu kalau aku masak kangkung, aku biasanya campur sama bunga pepaya. Kalau enggak, biasanya aku campur sama sayur toge ya. Tapi ini aku masak sayur kangkung kosong ya teman-teman. Nah sambil aku ngiris sayur kangkungnya, sambil aku mau cerita ya teman-teman, kalau nantinya itu aku bakal buat perkedel. Dan ini ubi yang tadi aku rebus, ini juga udah aku bersihkan ya kulitnya. Maaf ya teman-teman, waktu aku bersihin kulitnya itu aku nggak post untuk videonya. Nah seperti ini. Jadi ubinya itu campur ya teman-teman, ada ubi ungu dan ubi kuning ya. Nah setelah direbus, ini teman-teman bisa bersihkan dulu kulitnya hingga bersih ya. Nah ini aku langsung ulakin, aku nggak gunakan blender tapi aku manual aja ya, pakai ulakan gitu. Nah ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Kalau udah halus nanti kita bisa masukkan perbumbuannya. Nah ini untuk teksturnya udah halus. Dan aku mau masukkan juga 3 sendok tepung terigu ya teman-teman. Nah untuk takaran terigunya ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak terlalu penuh, nggak terlalu padat ya teman-teman. Ini kita masukin 3 sendok aja, jadi dikira-kira aja ya teman-teman. Nah setelah kita masukkan terigu, tadi juga aku udah ulek untuk bumbunya. Di sini aku menggunakan bawang putih, bawang merah, sama sedikit kunyit ya teman-teman. Jadi ini kita langsung masukkan aja untuk bumbunya seperti ini ya teman-teman. Dan tidak lupa aku juga langsung mau tambahkan untuk kaldu bubuknya. Di sini aku pakai kaldu sapi. Ini aku langsung taburin aja ya teman-teman. Nah setelah itu aku juga udah siapin pelengkapnya, yaitu irisan daun bawang sama irisan cabai keriting ya. Jadi untuk daun bawangnya teman-teman bisa ganti sama daun seledri ataupun daun jeruk purut ya. Karena di sininya aku cuma punya daun bawang, jadi aku gunakan daun bawang saja ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah di sini tidak lupa ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kita masukin semua bahannya. Ini teman-teman bisa lihat ya, semua bahan sudah tercampur, dan aku mau tambahkan 1 butir telur ya. Oke teman-teman, ini aku mau ngadon dulu pakai tangan, dan tadi aku udah cuci tangan, tapi sebelum itu aku campur dulu pakai sendok ya. Dan ini udah mulai padat banget ya teman-teman, jadi nanti kita mau ngadon pakai tangan aja. Sebelumnya jangan lupa cuci tangan sampai bersih ya teman-teman. Nah ini aku udah mulai ngadon pakai tangan karena teksturnya itu udah mulai padat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah di sini kita campur-campur dulu biar semua bumbu sama telurnya itu merata ya teman-teman. Jadi di sini aku adon beberapa kali, terus ini aku udah mulai bentuk ya. Nah untuk bentuknya sendiri seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Ini aku mulai ngebentuk. Jadi semuanya sesuai selera teman-teman aja ya, mau ngebentuknya kayak gimana. Tapi ini aku kayak lonjong gitu ya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini aku percepat aja ya teman-teman untuk videonya karena ngebentuknya itu lumayan memakan waktu. Dan oh ya teman-teman, semua bahan kalau teman-teman mau gunakan itu sepertinya harus dilihat ya untuk kebersihannya. Jadi kalau menurut aku sih lebih baik mencuci semua bahan itu terlebih dahulu sebelum teman-teman mulai memasak ya. Jadi di sini kita ngebentuknya itu sampai selesai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang suka perkedel dari ubi nggak? Kalau aku sih suka ya teman-teman, apalagi buat ngemil gitu juga kayaknya enak ya. Kalau teman-teman punya kentang juga bisa ya menggunakan kentang. Jadi kalau menurut aku sih perkedel kentang juga sangat enak ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai aku mau pecahkan 2 butir telur dan di sini aku tambahkan penyedap rasa. Nah, ini kita aduk-aduk. Ini untuk bahan taburan sebelum digoreng ya teman-teman. Nah, ini aku mau langsung aja goreng karena tadi aku udah didihkan minyak. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk penampakan perkedelnya seperti ini. Jadi sebelum digoreng kita celupin ke telur yang udah kita kocok ya. Oke teman-teman, langsung aja ini minyaknya. Jadi aku gunakan minyak sedikit aja karena nanti juga pasti sisa ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau masukkan perkedelnya satu demi satu ya. Oke teman-teman, ini dia perkedelnya. Semuanya udah tercelup di dalam minyak panas dan ini teman-teman bisa lihat cantik ya untuk bentuknya. Nah, ini udah matang, kita balik dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bisa lihat ya, jadi ini bukan gosong ya teman-teman, tapi ini tuh karena di luarnya tadi kita celupin sama telur jadi kelihatannya kayak gini ya. Ini dijamin enak banget ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman dibuat colek di saus sambal, itu enak banget ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman untuk perkedel yang aku buat tadi. Kemudian di sini juga tadi aku sudah sempat buat sambal mentah. Di sini cuma aku pakai irisan bawang, tomat, lombok dan juga penyedap rasa. Nah, ini untuk kangkungnya teman-teman. Tadi aku skip ya untuk video waktu memasaknya karena benar-benar sendirian ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya ya teman-teman. Dan ini hasil perkedel buatanku. Assalamualaikum, selamat mencoba.